Kita saat ini berada di salah satu situs yang insya Allah nanti di surga kita akan ketemu, yaitu Gunung Uhud. Di Jabal Uhud adalah salah satu jabal atau gunung yang nanti kita bisa temui di surga. Kenapa? Karena di tempat inilah cerita syahidnya para sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi perang Uhud itu terjadi karena orang kafir Quraisy ingin balas dendam setelah terjadinya perang Badar. Perang Badar, jumlah kaum muslimin jumlahnya 313 melawan 1000 orang. Nah, di perang Uhud jumlahnya berlipat 3 kali lipat, 1000 orang melawan 10.000 orang. Kaum muslimin hanya 1000, musuhnya 10.000. Jadi kira-kira kalau pakai logika kita pasti kalah. Nah, singkat cerita terjadilah peperangan itu. Rasulullah membentuk beberapa divisi, ada divisi yang di bawah dan ada juga yang disiapkan sebagai pemanah atau rumat. Nah, perangnya terjadi di tempat ini, kaum kafir Quraisy dari arah sana. Rumat itu adalah tempat di mana yang membackup pasukan yang berada di bawah. Yang ada di Jabal Rumat kurang lebih ada 75 orang di atas itu. Ya, di sana itu. Di sana. Nanti boleh naik ke sana. Pesan Rasulullah kepada orang-orang yang bertugas sebagai rumat adalah apapun yang terjadi, mati atau tidak sahabat yang ada di bawah, kalian tidak boleh turun, kalian harus tetap berada di atas. Tapi yang terjadi adalah saat terjadi peperangan, kaum kafir Quraisy sudah terlihat seperti kalah. Kita hampir mau menang itu sebenarnya. Tapi karena ketika kalah, ada kaum munafik yang membujuk-bujuk orang-orang yang ada di Jabal Rumat. Dibujuk-bujuknya, hei itu loh, di bawah kita sedang berebut ghanimah, kalian harus turun. Padahal Rasulullah sudah jelas melarang apapun yang terjadi di bawah, kalian tidak boleh turun. Tapi karena dibisik-bisikin oleh pembisik-pembisik dari kaum munafik, kaum Madinah ini banyak yang munafik ya. Akhirnya turunlah semua pemanah itu, tinggal 5 orang yang ada di atas. Melihat itu, Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Karena backupnya sudah turun, Khalid bin Walid akhirnya keliling mengitari Bukit Uhud, menyerang pasukan pemanah dari belakang. Pasukan pemanah semuanya tewas, kemudian turun menyerang kaum muslimin yang sedang berebut ghanimah. Akhirnya yang sedang berebut ghanimah juga terserang. Kemudian gugurlah para sahabat-sahabat senior yang dicintai oleh Rasulullah. Termasuk Rasulullah SAW ketika perang Uhud juga sampai di backup oleh para sahabat karena sungguh saat itu kaum muslimin sudah hampir kalah. Akhirnya gugurlah panglima kita, singa Allah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah punya ayah namanya Abdullah. Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak selain Abdullah, salah satunya adalah Sayyidina Hamzah yang usianya hampir sama dengan Rasulullah. Kenapa dicintai? Karena Sayyidina Hamzah inilah yang membackup Rasulullah selain Abu Thalib. Nah, kemudian ada lagi yang meninggal adalah orang yang paling berjasa mengislamkan kaum Madinah ini, orang Madinah ini, namanya Mus'ab bin Umair. Beliau adalah orang yang membacakan kalam Allah, ayat-ayat Makkiyah dibacakan sebelum hijrah, dibawa ke kota Madinah ini untuk mengislamkan orang-orang Madinah. Beliau juga gugur di sini. Nah, nanti kita akan dipimpin oleh Ustaz Riyadi untuk memberikan salam dan mendoakan para syuhada Uhud yang dikuburkan di Maqbarah Uhud. Demikian cerita singkat tentang perang Uhud. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sini apa ke depan?